Selamat datang kembali di media pembelajaran. Kali ini kita akan membahas sebuah materi baru, yaitu tentang Google Sheet. Namun, masih di bawah asuhan dari Google Doc. Oke, kita langsung saja. Untuk membuka Google Sheet ini, membutuhkan akses internet, akun Gmail, dan web browser. Sama seperti Google Dokumen. Langsung saja saya gunakan Google Chrome. Oke, seperti ini. Lalu kita ketikkan alamat dari si Google Sheet ini, yaitu drive.google.com. Seperti ini, kita masuk ke Google Drive. Lalu kita pilih kunjungi personal, kunjungi Google Drive pribadi, kita klik. Lalu di sini kita akan diarahkan ke login akun Gmail. Langsung kita ketikkan saja contoh email saya ini. Kemudian saya masukkan passwordnya. Seperti ini. Jadi untuk masuk ke drive itu sama seperti dengan Google Dokumen, kita harus login dulu menggunakan Gmail kita. Setelah kita login menggunakan akun Gmail, maka kita akan diarahkan ke Google Drive. Jadi nanti drive ini merupakan tempat penyimpanan dari data kita, dari dokumen kita. Baik itu dokumen Google Docs, ataupun mungkin Google Sheet, atau PowerPoint juga, dan sebagainya. Setelah drive terbuka, kita klik tanda plus, ini, new. Lalu, kita pilih Google Sheet. Ini. Di sini kita bisa langsung mengklik Google Sheet ini atau mengklik tanda panah. Ketika kita klik tanda panahnya, maka kita akan diarahkan dengan dua pilihan. Yang pertama, bekerja dengan menggunakan lembaran kosong. Ini. Dan yang kedua, kita bekerja menggunakan template yang disediakan oleh si Google Sheet. Jadi di sini sebagai langkah awal kita menggunakan lembaran kosong dulu. Boleh kita langsung klik ini atau klik yang di sini secara langsung. Saya klik, maka kita akan diarahkan ke lembaran kerja Google Sheet. Ini Google Sheet-nya sudah terbuka. Google Sheet ini memiliki persamaan dengan Microsoft Excel, yaitu sama-sama aplikasi pengolah angka. Namun perbedaannya adalah Microsoft Excel kita harus melakukan penginstalasian software terlebih dahulu yang diberikan oleh Microsoft. Sedangkan Google Sheet ini kita hanya membutuhkan web browser, akses internet, dan akun Gmail. Kita sudah bisa menggunakan Google Sheet. Di sini juga dalam Google Sheet ini kita sama-sama bisa menggunakan proses aritmatika, yaitu tambah, kurang, kali, bagi. Itu dia. Bagian dari Google Sheet ini terlihat jelas di bagian atas ini merupakan judul. Sama seperti dengan Google Dokumen. Ini merupakan judul. Yang bagian ini merupakan menu bar. Menunya juga hampir mirip dengan Google Docs, Google Dokumen. Yang di bagian bawah ini namanya ribbon. Ya, di sini ada undo, ada redo atau ulangi, ada print, ada jenis font, ada ukuran, bold, italic. Di sebelah kanan bagikan ini juga sama dengan Google Dokumen, yaitu kita bisa berbagi dengan teman kita menggunakan Gmail ataupun menggunakan Messenger. Kita klik untuk mengulas pembelajaran yang sudah lewat. Di sini kita lewati aja. Kenapa? Karena kita belum memberikan judul dari lembaran kerja kita. Kita klik, lewati. Lalu sama seperti dengan Google Dokumen, kita inputkan di sini akun Gmail yang akan kita tuju. Sebagai contoh, ini ada akun Gmail 1. Saya inputkan lagi satu lagi. Apabila perlu dengan penambahan lagi, tinggal kita klik lalu kita ketikkan akun Gmail-nya. Di sini kita inputkan keterangan. Nah, sebagai contoh, mari belajar
bersama-sama. Lalu kita atur hak akses dari si pengunjung, yaitu pada menu editor. Kita klik, lalu kita pilih si pengakses hanya melihat saja, si pengakses hanya memberikan komentar atau pemberi komentar, atau dia ikut serta dalam editor, mengedit isi dari dokumen kita. Sebagai contoh, kita klik editor, lalu kita klik tombol kirim. Itu langkah pertama. Membagikan menggunakan Messenger, di sini kita diharuskan mengcopy link. Tetap sama, klik bagikan. Ini tetap kita lewati. Lalu kita klik salin link atau ubah ke siapa saja pemilik link. Di sini tetap harus menyalin link. Lalu kita berikan hak aksesnya. Hak aksesnya melihat saja, pemberi komentar, editor. Apabila sudah selesai, kita klik editor, lalu kita klik tombol selesai. Terserah kita menggunakan cara pertama atau cara kedua. Itu dia. Selanjutnya, di dalam Google Sheet ini terlihat jelas bahwasannya tampilannya seperti table. Jadi, bisa kita simpulkan kalau Google Sheet ini bekerja menggunakan baris dan kolom. A, B, C, D, E, dan seterusnya merupakan baris. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya merupakan kolom. Jadi apabila kita langsung arahkan kursor kita di sini, kita klik, berarti kita bekerja pada baris pertama, kolom pertama. Ya, pada baris A, kolom ke-1. Jadi jelas tadi ya, bahwasanya Google Sheet adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam baris dan kolom. Ya kan? Baris dan kolom. Jadi persis dengan Microsoft Excel, bekerja menggunakan baris dan kolom, sama-sama menggunakan fungsi aritmatika. Bisa menggunakan fungsi aritmatika, menggunakan rumus. Oke, kita langsung ke prakteknya saja. Sini kita akan coba membuat dokumen seperti ini sebagai contoh. Kita akan buat dokumen seperti ini, barang elektronika. Jadi caranya, kita akan contoh ini. Saya buat di sini saja, biar lebih mudah. Kita inputkan datanya. Kita akan buat seperti ini. Langkah pertama, kita klik pada baris pertama, kolom pertama. Lalu kita ketikkan daftar barang elektronik. Ini judulnya. Selanjutnya, kita ketik lagi di sini nomor. Lalu kita ketik lagi di sini nama barang. Nama barang. Kita ketikkan lagi di sini harga. Lalu kita ketikkan lagi jumlah. Lalu kita ketikkan lagi di sini total. Total. Oke. Selanjutnya kita input dulu nama barangnya. Untuk pemberian nomor nanti kita inputkan dulu nama barangnya, keyboard. Lalu mouse. Lalu monitor. Dan terakhir adalah CPU. Kita masukkan harganya. Ini 75.000. Ini 50.000. Kemudian ini 750. Ini 1.500.000. Oke, jumlahnya kita input juga. 2, jumlahnya 4, 5, dan 6. Sekarang kita coba melakukan pemberian nomor. Pemberian nomor cukup mudah. Cukup kita ketikkan angka 1,
lalu di bawahnya angka 2, kemudian angka 1 dan angka 2 kita blok, lalu kita arahkan kursor mouse ke tanda titik ini sampai ada lambang plus seperti ini. Lalu klik tahan tarik ke bawah. Nah, beri nomornya seperti ini. Kenapa harus seperti itu? Sistem akan mendeteksi 1, 2. Berarti dia akan melakukan penambahan 1. Atau melakukan pengurutan. Apabila kita hanya mengklik satu sel ini saja, nomor 1, kita klik tahan tarik ke bawah, maka semuanya akan menjadi 1. Jadi cukup kita ketikkan 1 dan 2. Lalu kita blok. Kita klik tarik. Mungkin karena datanya cukup sedikit jadi tidak kelihatan. Tetapi apabila datanya nanti sampai ratusan, pasti akan memakan banyak waktu untuk memberikan penomoran secara manual. Kita ketikkan 1. Contoh ini kita hapus dulu. Kita ketikkan 1, enter, 2, 3, dan seterusnya. Pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya di sini kita ketikkan dulu harga terendah. Lalu di bawahnya harga tertinggi. Lalu di bawahnya jumlah total barang. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan satukan baris-baris ini. Baris A, B, C, D, E. Kita akan satukan menjadi satu kesatuan. Caranya kita blok. Kemudian kita arahkan kursor mouse kita. Arahkan ke bagian ini. Gabungkan sel. Kita klik dan lihat hasilnya seperti ini. Ketika kita sudah menggabungkan ini, maka judul dari data kita ini bisa kita buat rata tengah. Karena ruang kerjanya sudah begitu panjang ya, jadi bisa rata tengah. Jadi yang untuk judul kita berikan dulu ukuran fontnya agak berbeda dengan isi supaya kelihatan mana dia judul, mana isi. Bagi contoh saya kasih ini 18. Untuk jenis fontnya saya kasih Conforta. Ini saya bold. Seperti ini. Untuk harga terendah, tertinggi, kita satukan juga sama seperti daftar barang elektronik dengan judul. Caranya, blok, lalu saya gabungkan sel. Yang untuk harga tertinggi juga sama, kita lakukan hal yang sama, dan untuk jumlah total barang juga lakukan hal yang sama. Kemudian kita akan mengatur lebar dari masing-masing sel ini. Contoh, kalau kita buat nomornya seperti ini, pasti sisa di belakang ini akan memakan banyak ruang. Jadi kita persempit sedikit ruangnya. Caranya, klik baris A, kolom A, lalu kita klik kolom A, lalu arahkan kursor ke pembatas A dan B, sampai lambang seperti ini, lalu klik tahan, tarik sampai sebatas mana yang akan kita inginkan, seperti ini. Untuk harga barang juga sama, kita klik, arahkan seperti ini, atau langsung kita double klik juga bisa ya, double klik, maka sistem akan mengatur secara otomatis. Yang ini juga klik, arahkan ke sini, pembatas D dan E, lalu di double klik, seperti ini. Oke, ini saya hapus ya. Karena tadi datanya sudah selesai. Ini saya hapus. Saya hapus dulu. Oke, data yang sudah terhapus.
Lalu kita akan memberikan border pada sel-sel ini, pada baris dan kolom ini, sehingga terbentuk menjadi table. Caranya, blok seperti ini, kita blok sampai batas mana. Lalu kita arahkan kursor mouse ke sini, ke batas, klik, lalu pilih semua garis batas. Ini artinya berarti semua memiliki garis. Ini hanya bagian tengah, bagian luar, dan yang ini tanpa garis batas. Kita klik semua sehingga menghasilkan seperti ini. Lalu kita akan coba memberikan warna pada judul barangnya. Yang dari nomor, nama barang, harga. Caranya kita blok, lalu kita arahkan kursor mouse kita ke bagian warna isi. Nih, kita klik. Kita pilih warna yang kita sukai. Contoh saya ambil warna biru. Untuk warna teksnya juga bisa. Ini bagian warna teks. Kita klik. Lalu kita pilih contoh warna putih. Sebagai ini. Saya kasih bold. Boleh ya. Seperti ini. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan buat proses aritmatika untuk mencari jumlah dari si total. Ya. Untuk mencari jumlah dari si total. Sekarang langkah selanjutnya untuk menggunakan rumus di dalam Google Sheet sama dengan Microsoft Excel. Harus diawali dengan tanda sama dengan. Jadi tanda sama dengan ini merupakan kunci utamanya. Sama dengan. Lalu arahkan kursor mouse pada objek pertama. Seperti ini. Lalu kita kalikan. Kita tekan kali. Tombol kali. Lalu arahkan ke objek kedua. Nah, di sini kelihatan C4 kali D4. Artinya bahwa isi dari si C4 ini akan dikalikan dengan isi dari si D4. Nih, C4 dan D4. Apabila sudah selesai, kita tekan tombol Enter. Nah, kebetulan untuk mencari total dari si E5, mouse, monitor, dan CPU menggunakan rumus yang sama. Hanya letaknya saja yang berbeda. Jadi kita tidak usah mengetikkan secara manual. Cukup kita klik yang di atas, rumus dari keyboard, arahkan kursor mouse ke lambang titik ini, sampai ada lambang plus, lalu klik tahan, tarik ke bawah, lepas. Hasilnya seperti ini. Ya, mudah ya. Langkah selanjutnya, kita akan cari harga terendah. Nah, harga terendah itu pasti kata min sudah umum kita dengarkan. Paling kecil artinya. Jadi sama dengan cara yang di atas, kita ketikkan dulu tanda sama dengan, lalu ketikkan rumusnya, min, buka kurung, blok dari total harga ini, lalu tutup kurung. Di sini artinya E4.2 E7. Berarti dia akan mencari nilai terendah dari isi E4 ini sampai ke E7. Apabila sudah selesai, tekan tombol Enter. Hasilnya seperti ini. Kita lihat, ada 4 nih. Ini benar. Nilai terkecil. Lalu untuk harga tertinggi, kita masukkan lagi rumusnya. Input sama dengan, lalu max. Lalu kita blok dari sini sampai ke sini. Sorry, salah. Sama dengan max, buka kurung, blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung. Sama dengan min, berarti dia mencari nilai tertinggi dari total E1, E4 sampai E7. Lalu kita tekan tombol Enter. Hasilnya seperti ini. Kita akan mencari lagi
jumlah total barang. Jumlah total barang, rumusnya berarti kita harus menjumlahkan si E4, E5, E6, dan E7. Sama dengan kita klik, lalu tambah, lalu klik lagi, lalu tambah, lalu klik lagi, lalu tambah, lalu klik lagi, kemudian enter. Ini cara manual. Cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya, sini kita gunakan, sampingnya saja kita gunakan ya, biar kita lihat perbandingannya, biar jelas. Ketikkan sama dengan sum, buka kurung, artinya dia akan menjumlahkan dari sel awal sampai sel akhir. Dari baris dan kolom awal sampai baris dan kolom akhir. Kita blok seperti ini, lalu tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya sama ya. Lakukan penjumlahan secara manual dan lakukan penjumlahan cara cepat. Sini tadi rumusnya. Ini sama dengan E4 ditambah E5 ditambah E6 ditambah E7. Ininya caranya ya, rumusnya. Oke, ini. Yang ini rumusnya tadi sama dengan buka kurung, sama dengan sum buka kurung E4.2 E7 tutup kurung. Ini rumusnya. Rumus dari si min, nilai terendah sama dengan min buka kurung E4 sampai E7 tutup kurung. Rumus dari ini tadi ada apa? Max sama tetap sama dengan max buka kurung E4 sampai E7 tutup kurung. Ini ya, jelas ya. Untuk cari rumus ini tadi secara manual boleh, atau menggunakan cara cepat boleh menggunakan rumus sum. Untuk mencari harga terendah min E4 sampai E7, harga tertinggi max E4 sampai E7. Nah, sini kita kasih lagi judulnya. Judulnya kita kasih latihan 1. Kita perhatikan apakah ada perubahan. Oke, judulnya sudah berubah. Sini latihan 1 dan di tab browsernya juga 1. Jelas ya? Sampai di sini saya rasa cukup jelas ya dan sangat mudah. Cara ini juga berlaku di Microsoft Excel. Ya. Rumus-rumusnya juga berlaku di Microsoft Excel. Ini rumusnya untuk nilai tertinggi, ini cari nilai terendah, ini jumlah total, ini atau penambahan secara manual juga. Ini sudah jelas ya. Oke, saya rasa pembelajaran kali ini cukup. Kita akan lanjut dengan pembelajaran selanjutnya menggunakan rumus-rumus aritmatika yang baru. Terima kasih. Ini kita close ya. Kita close, kita keluarkan.